Pasukan Rusia terus bergerak mendekati wilayah Ukraina. Inilah gambar satelit di wilayah Rusia dekat perbatasan dengan Ukraina. Akan kami tampilkan berikut ini. Kendaraan militer Rusia terlihat pemirsa beriringan menuju ke Ukraina. Menurut pantauan Amerika Serikat, pergerakan sudah terjadi sejak Rabu kemarin. Ini artinya Rusia telah menggerakkan pasukannya ke arah mendekati Ukraina sejak 1 hari sebelum Presiden Putin mengumumkan serangan. Ukraina bertekad untuk membalas serangan Rusia dan telah memberlakukan kebijakan wajib militer bagi warga usia dewasa. Kepulan asap dan api terlihat di Bandara Mariupol, Ukraina yang berlokasi kurang dari 20 km dari garis pertahanan wilayah Donbas Timur. Tentara Rusia menembakkan sejumlah rudal ke beberapa kota di Ukraina dan mengirimkan tentara ke wilayah lepas pantai Ukraina. Meski demikian, hingga kini pemirsa belum diketahui pasti penyebab pecahnya ataupun kebakaran yang terjadi di Bandara Mariupol itu. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Rusia telah melancarkan serangan rudal ke sejumlah infrastruktur milik Ukraina dan juga tentara perbatasan Ukraina. Rangkaian bunyi ledakan terdengar di sejumlah kota di Ukraina. Seorang pejabat Ukraina juga melaporkan telah terjadi serangan cyber tanpa henti. Pemirsa, lalu apa sebenarnya pengaruh konflik Rusia-Ukraina terhadap Indonesia? Bagaimana kondisi WNI di Ukraina? Ya, kami akan berbincang pemirsa dengan Tengku Faizasa, merupakan juru bicara Kementerian Luar Negeri. Selamat sore Pak Tengku. Selamat sore Mbak Tisa. Ya, atas serangan Rusia terhadap Ukraina, apa reaksi dan juga respon dari pemerintah Indonesia, Pak? Sebenarnya sudah beberapa kesempatan Ibu Menteri Luar Negeri menyampaikan posisi Indonesia ya. Kita selalu berpegang pada hukum internasional dan piagam PBB yang menggarisbawahi penghormatan terhadap teritorial satu negara dan keutuhan wilayah. Jadi apa yang terjadi saat sekarang betul-betul kita sesalkan terjadinya serangan militer ke Ukraina. Pak Teguh, kami ingin tahu mengenai data warga negara Indonesia yang berada di Ukraina, Pak. Warga negara kita di Ukraina ada 138 orang. Dan mereka memang mayoritas terdiam di Kiev ya. Namun sebarannya adalah di beberapa tempat di Ukraina. Dari 138 orang itu apakah ada berada di wilayah salah satu di antara mereka atau beberapa di antara mereka yang berada di wilayah perbatasan, Pak, yang menjadi gencaran serangan dari Rusia? Sebelumnya kita mencatat ada satu yang di wilayah perbatasan dengan Rusia dan pengetahuan kami sudah ada upaya untuk melakukan pemindahan ke lokasi yang lebih aman. Namun kalau kita melihat kondisi sekarang yang adanya eskalasi kekerasan, kita tidak bisa tidak harus memberikan perhatian juga pada WNI kita yang berdomisili di tempat-tempat lain yang mungkin juga memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Kalau melihat situasi yang genting saat ini, Pak Teguh, bagaimana bentuk perhatian? Apakah mungkin sudah mengarah ke proses evakuasi terhadap WNI kita? Di saat kita berbicara ini, kita sedang berlangsung rapat koordinasi antara Indonesia, Jakarta dengan perwakilan kita di Kiev. Ini merupakan proses yang sudah kita lakukan sejak beberapa hari sebelumnya memang. Jadi kita ingin betul-betul mendapatkan laporan dari lapangan apabila sudah ditetapkan kondisi terburuk untuk evakuasi, maka contingency plan atau rencana aksi yang sudah disusun sebelumnya sudah bisa diimplementasikan secepat-cepatnya. Lantas Pak, kalau melihat kondisi ini kita kan adalah negara yang menghargai perbatasan wilayah begitu ya, batas-batas negara. Kita ingin tahu Pak, sebetulnya bagaimana kondisi hubungan antara Indonesia dengan Ukraina, Indonesia dengan Rusia itu seperti apa Pak?
Hubungan bilateral kita dengan Rusia dan dengan Ukraina berlangsung sangat baik ya. Kalau kita melihat interaksi ekonomi pun sangat cukup menonjol ya. Kita banyak mengimpor produk-produk makanan dari wilayah Ukraina misalnya. Jadi tentunya perkembangan ini perlu kita cermati sejauh mana akan mempengaruhi kepentingan ekonomi Indonesia dan juga keberlanjutan perdagangan bilateral antara kedua negara, Indonesia dengan Rusia atau Indonesia dengan Ukraina. Kalau dari sisi hubungan bilateral, Pak, sejauh ini dampak yang dirasakan Indonesia apa? Dampak langsung belum kita rasakan ya, tapi tentunya perkembangan eskalasi konflik pun akan memberikan dampak yang langsung dirasakan di berbagai wilayah di dunia ya, tidak hanya sebatas di dalam konteks hubungan bilateral, namun potensi instabilitas yang berkepanjangan akan menimbulkan impact yang cukup berat ya. Saya mendapat informasi misalnya pasar saham di negara-negara Asia mencatat penurunan hingga 3% ya. Jadi ini bentuk impact yang langsung dirasakan di kawasan kita, walaupun konflik itu terjadi di wilayah Eropa. Ya, Pak Teguh, saat ini kan tengah berlangsung rapat koordinasi antara Kedutaan Besar Indonesia untuk Ukraina dan juga dengan pemerintah Indonesia. Dari informasi yang terakhir mungkin Bapak dapatkan, bagaimana kondisi di Ukraina saat ini, bagaimana pula kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini berada di sana, Pak? Yang bisa saya garis bawahi, KBRI terus membangun komunikasi dengan mereka dan juga melakukan persiapan-persiapan di lapangan sebaik-baiknya sehingga kita bisa memfasilitasi proses kepindahan mereka nanti. Kalau untuk konteks seperti ini, Pak, apakah Indonesia bisa dikatakan memiliki peran untuk mendesak Rusia agar tetap menghormati integritas, kedaulatan, dan teritorial Ukraina, Pak? Sebatas mana kita bisa melakukan upaya tersebut? Hampir seluruh dunia, negara dunia telah menyampaikan ekspresi mereka masing-masing ya. Dan dari sisi Indonesia kita juga sudah menyampaikan ekspresi reaksi awal pemerintah atas perkembangan ini. Dan kita juga mencatat bahwa antara Menteri Luar Negeri kita dan Menlu Rusia sudah juga beberapa kali ada komunikasi. Dengan demikian sebenarnya channel-channel komunikasi antara kita baik dengan Ukraina pun Rusia terus terjaga. Kita bisa menyampaikan harapan kita sebenarnya untuk mereka kembali ke proses penyelesaian secara damai permasalahan yang ada dan mengedepankan diplomasi. Hal-hal tersebut yang sudah disampaikan dan tentunya akan terus kita komunikasikan ke mereka. Baik, terima kasih Pak Faizah, Bapak Tengku Faizah selaku juru bicara Kemenlu atas waktunya bersama kami. Selamat sore.